Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bagaimana proses pembentukan batuan dan apa itu batuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik batuan beku. Batuan beku memiliki beberapa istilah ataupun nama. Salah satunya itu adalah igneous rock. Jadi sama seperti kalian yang memiliki ragam jenis panggilan, begitu juga dengan batuan, memiliki nama yang berbeda-beda. Batuan beku sesuai dengan namanya yaitu adalah beku. Jadi batuan ini terbentuk akibat proses pendinginan. Yang mendingin adalah berupa lava dan juga magma. Dapat kalian lihat pada gambar di pojok kanan bawah di mana magma adalah lapisan panas yang berwarna merah yang berada di bawah permukaan bumi. Sedangkan lava adalah cairan yang berwarna merah dan juga panas yang berada di luar permukaan bumi. Magma dan lava inilah yang nantinya akan menjadi sebuah batuan disebut sebagai batuan beku. Batuan beku berdasarkan letaknya itu dibedakan menjadi 3. Dapat kalian lihat pada gambar di mana batuan beku yang berada di bawah permukaan bumi yang letaknya di dekat dapur magma disebut juga sebagai batuan beku dalam. Kemudian yang kedua adalah batuan bekugang yang terbentuk pada celah-celah lapisan bumi. Dapat kalian lihat pada gambar dengan garis warna oranye itu merupakan wilayah terbentuknya dari batuan bekugang. Kemudian yang terakhir adalah batuan beku luar. Sesuai dengan namanya luar, jadi proses pembentukan batuan beku ini berada di luar permukaan bumi. Batuan beku dalam atau disebut juga sebagai plutonik. Batuan beku dalam terbentuk di bawah lapisan permukaan bumi. Biasanya terletak di dapur magma. Batuan beku ini terbentuk sangat lama, bahkan mencapai usia ratusan hingga puluhan tahun. Batuan ini memiliki ciri yang sangat khas sehingga dapat dibedakan dengan batuan yang lainnya. Ciri yang menonjol yaitu adalah bentuk dari mineral ataupun ukuran mineralnya. Dapat kalian lihat pada gambar di samping, itu menunjukkan dua jenis batuan beku, yaitu batuan granit dan juga batuan gabbro. Di mana kedua batuan tadi memiliki bintik-bintik ataupun titik-titik yang berbeda-beda warnanya. Di mana batuan granit memiliki titik-titik hitam dan juga didominasi dengan titik-titik warna putih. Itu merupakan mineral, di mana mineralnya sangat jelas dapat dilihat dengan mata telanjang. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran mineralnya sangat besar-besar. Inilah yang menjadi ciri dari batuan beku dalam. Karena prosesnya yang lama sehingga bentuk mineralnya besar-besar karena proses pembentukannya secara sempurna. Kemudian selain dari bentuk mineral, batuan dalam tidak terdapat fosil ataupun lapisan. Karena batuan ini terbentuk secara pembekuan, tidak secara pengendapan. Jika secara pengendapan pasti terdapat lapisan. Dan yang ketiga adalah batuan ini tidak terdapat lubang, melainkan batuan ini kompak, padat, dan sangat kuat. Batuan beku selanjutnya yaitu adalah batuan beku gang atau sering juga disebut sebagai batuan beku korok ataupun intrusif. Batuan ini berbeda dengan batuan beku dalam karena proses pembentukannya itu relatif lebih cepat. Di batuan beku dalam membutuhkan waktu ratusan tahun, sedangkan batuan beku gang hanya membutuhkan waktu jutaan tahun saja. Hal ini disebabkan karena batuan beku dalam dan juga batuan beku gang letaknya di bawah permukaan bumi, sehingga suhunya belum relatif dingin, sehingga dalam pembentukan batuan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah yang mengakibatkan ukuran mineral dari kedua batuan ini nampak jelas dilihat oleh mata. Batuan beku gang, ukuran mineralnya itu beragam. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Hal ini diakibatkan karena proses terbentuknya itu waktunya relatif lebih cepat dibandingkan batuan beku dalam yang relatif lebih lama. Dapat dilihat pada gambar di bawah itu merupakan dua jenis batuan. Yang pertama adalah batuan diorit dan yang kedua adalah batuan porfiridasit. Di batuan diorit dapat kalian lihat bahwa bentuk mineralnya itu beragam. Yang warna hitam terdapat mineral yang besar dan juga ada juga yang warnanya hitam dengan ukuran yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran mineral pada batuan gang itu beragam, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Kemudian ciri selanjutnya, batuan ini tidak terdapat lapisan, tidak terdapat fosil dan juga tidak terdapat lubang. Batuan beku yang terakhir yaitu adalah batuan beku luar atau sering juga disebut sebagai batuan beku vulkanik.
Di batuan ini terdapat ragam jenis bentuk batuan beku, mulai dari batuan yang berwarna hitam dan juga ada batuan yang bentuknya berlubang-lubang yang sering juga disebut sebagai batuan apung. Batuan ini memiliki ciri yang pertama adalah ukuran mineralnya itu sangat kecil-kecil sehingga sangat sulit diamati oleh mata. Dapat lihat pada batuan yang pertama yaitu adalah batuan basal dengan warna hitam, itu ukuran mineralnya sulit diamati oleh mata sehingga tidak tampak jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua itu adalah batuan andesit. Batuan andesit juga sangat sulit dilihat dari ukuran mineralnya. Dan yang terakhir adalah batuan beku apung atau juga sering disebut sebagai batuan pumice. Batuan ini terbentuk akibat adanya lapisan udara yang terjebak saat lava mulai mendingin, sehingga saat proses pendinginan menjadi batuan terdapat rongga-rongga yang ada di dalam batuan yang merupakan udara terperangkap. Batuan beku luar jika dilihat dari waktu proses pembentukannya itu sangat cepat jika dibandingkan dengan batuan beku dalam ataupun batuan beku gang, karena batuan beku luar dalam hitungan menit bahkan detik sudah mengalami proses pembatuan. Hal ini diakibatkan lava yang keluar pada gunung api. Kita tahu bahwa daerah gunung merupakan daerah yang sangat dingin, sehingga tadinya lava yang sangat panas kemudian kontak dengan suhu yang sangat dingin sehingga proses pembatuannya sangat cepat. Hal inilah yang diakibatkan batuan beku luar sering juga muncul kenampakan batuan yang berlubang-lubang karena adanya udara dingin yang terjebak di dalam batuan tersebut. Dan kemudian batuan ini tidak terdapat lapisan dan juga tidak terdapat fosil, layaknya batuan beku dalam dan juga batuan luar yang tidak terdapat fosil ataupun lapisan. Berdasarkan ciri-ciri yang telah disampaikan sebelumnya pada batuan beku dalam, batuan beku gang, dan juga batuan beku luar, sehingga dapat disimpulkan batuan beku memiliki 5 ciri. Yang pertama dari ukuran mineralnya tadi yang berbeda-beda, kemudian yang kedua dari lapisan batuannya yang tidak terdapat lapisan, dan yang ketiga keberadaan lubang di mana hanya terdapat batuan beku luar ataupun vulkanik yang memiliki bentuk batuan yang berlubang. Kemudian yang keempat adalah keberadaan fosil di mana ketiga batuan tadi, batuan beku itu tidak ada fosilnya. Dan yang kelima, waktu pembentukannya, di mana waktu pembentukan batuan beku dalam membutuhkan waktu ratusan tahun, kemudian batu gang membutuhkan waktu jutaan tahun, dan batuan beku luar yang terbentuk secara seketika ataupun dalam hitungan detik ataupun menit. Batuan beku umumnya sering dimanfaatkan sebagai bahan material. Hal ini dikarenakan batuan ini memiliki ciri fisik yang padat, kokoh, dan juga kompak sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan fondasi ataupun bahan material. Akan tetapi batuan ini memiliki banyak fungsi dan juga manfaat. Dapat kalian cari sendiri ya melalui media internet. Oke, semoga penjelasan tadi dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan bagi kalian. Jika ada pertanyaan mengenai batuan beku, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam lestari, salam geografi.